Berkabung adalah pengalaman yang intim dan juga unik bagi kita masing-masing. Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai sedang mengalami kesedihan, emosi baru mungkin terasa berlebihan dan membingungkan. Berikut adalah tahapan berduka. Setidaknya ada 5 emosi yang terkait dengan kesedihan. Merasa seperti ini wajar dan bahkan perlu. Emosi ini adalah langkah maju dalam perjalanan penyembuhan, meskipun saat ini tidak terasa seperti itu. Penyembuhan dari kehilangan adalah kemungkinan, tetapi itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Bahkan jika Anda mengalami masa-masa sulit dengannya, seperti konseling dan kelompok dukungan dapat membantu Anda mengatasi saat Anda melewati 5 tahap kesedihan. Berikut ini adalah 5 tahapan kesedihan menurut model Kubler-Ross. Dalam upaya untuk memahami proses berduka, banyak ahli dan peneliti kesehatan mental telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari kehilangan dan emosi yang menyertainya. Salah satu pakar tersebut adalah Elisabeth Kubler-Ross, seorang psikiater Swiss Amerika. Dia menciptakan model Kubler-Ross, teori 5 tahap kesedihan dan kehilangan. Dalam bukunya pada tahun 1969, In On Death and Dying, Kubler-Ross memeriksa 5 reaksi emosional paling umum terhadap kehilangan. Di antaranya adalah denial atau penyangkalan. Reaksi berikutnya adalah angry atau marah, bargaining atau tawar-menawar, depresi, acceptance atau penerimaan. Kesedihan ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan untuk alasan yang berbeda. Setiap orang dari semua lapisan masyarakat dan lintas budaya pernah mengalami kehilangan dan kesedihan. Berkabung tidak datang hanya karena berurusan dengan kematian Anda sendiri atau kematian orang yang Anda kasihi. Duka juga bisa datang sebagai akibat dari suatu penyakit, akhir dari hubungan dekat, atau bahkan akhir dari sebuah proyek atau mimpi. Kesedihan juga bisa datang dari perubahan yang dirasakan atau nyata dalam hidup Anda. Misalnya, pindah ke kota, sekolah, atau pekerjaan baru, berpindah ke kelompok usia baru, atau tinggal dalam isolasi karena suatu pandemi. Dan bagaimana rasanya melewati 5 tahap kesedihan? Menjelajahi 5 tahap kesedihan dan kehilangan dapat membantu Anda memahami dan memasukkan konteks di mana Anda berada dalam proses berduka dan apa yang Anda rasakan. Demikian pula, jika Anda khawatir atau ingin memahami proses berduka orang lain, ingatlah bahwa tidak ada satu cara untuk melewatinya. Setiap orang berduka berbeda-beda. Anda bisa mengalami banyak emosi yang intens, atau Anda sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Kedua tanggapan itu valid dan tidak biasa. Berapakah banyak waktu yang Anda habiskan untuk menavigasi tahapan kesedihan juga bervariasi dari orang ke orang. Mungkin Anda membutuhkan banyak waktu berjam-jam, berbulan-bulan, atau lebih lama untuk memproses kerugian dan menyembuhkannya. Anda mungkin tidak mengalami semua tahapan kesedihan ini atau dalam urutan yang secara beruntun. Anda bisa bolak-balik dari satu tahap ke tahap lainnya. Anda bahkan dapat melewatkan semua emosi ini dan memproses kehilangan Anda secara berbeda sama sekali. 5 tahap kesedihan seharusnya melayani Anda sebagai referensi, bukan sebagai aturan. Tahap pertama berduka adalah penyangkalan. Bagi sebagian orang, ini mungkin respon pertama terhadap kehilangan. Penolakan adalah mekanisme pertahanan yang umum. Ini dapat membantu Anda menahan kejutan langsung dari situasi yang menyakitkan. Sebagai reaksi langsung, Anda mungkin meragukan realitas kehilangan pada awalnya. Beberapa contoh dari jenis penyangkalan ini adalah, jika Anda menghadapi kematian orang yang Anda cintai, Anda mungkin membayangkan seseorang akan menelepon untuk mengatakan bahwa ada kesalahan dan tidak ada yang benar-benar terjadi. Jika Anda berurusan dengan putus cinta, Anda mungkin meyakinkan diri Anda sendiri bahwa pasangan Anda akan segera menyesal pergi dan kembali kepada Anda. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda mungkin merasa mantan atasan Anda akan menawarkan posisi itu kembali kepada Anda.
setelah mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Setelah reaksi kaget dan penyangkalan pertama ini, Anda mungkin mati rasa untuk sementara waktu. Pada titik tertentu, Anda mungkin merasa tidak ada lagi yang penting bagi Anda. Hidup seperti yang pernah Anda ketahui telah berubah. Mungkin sulit untuk merasa bahwa Anda dapat melanjutkannya. Tahap pertama kesedihan adalah reaksi alami yang membantu Anda memproses kehilangan pada waktu Anda sendiri. Dengan mati rasa, Anda memberi diri Anda waktu untuk mengeksplorasi dengan kecepatan Anda sendiri perubahan yang Anda alami. Tahap berikutnya adalah denial, penolakan. Penolakan adalah respons sementara yang membawa Anda melewati gelombang rasa sakit pertama. Dan akhirnya, saat Anda siap, perasaan dan emosi yang telah Anda tolak akan muncul kembali. Dan perjalanan penyembuhan Anda akan berlanjut. Tahap berduka selanjutnya adalah angry atau amarah. Terhadap rasa sakit mengambil bentuk lain menurut Kubler-Ross, rasa sakit karena kehilangan sering dialihkan dan diekspresikan sebagai kemarahan. Rasa sangat marah mungkin mengejutkan Anda atau orang yang Anda cintai, tetapi itu tidak biasa. Kemarahan ini memiliki tujuan. Mungkin sangat berlebihan bagi sebagian orang untuk merasakan kemarahan, karena dalam banyak budaya, kemarahan adalah emosi yang ditakuti atau ditolak. Anda mungkin lebih terbiasa menghindarinya daripada menghadapinya. Selama tahap kemarahan kesedihan, Anda mungkin mulai mengajukan pertanyaan seperti, "Mengapa harus saya?" Atau, "Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini?" Anda juga bisa tiba-tiba merasa marah pada benda mati, orang asing, pada teman, atau anggota keluarga Anda. Anda mungkin merasa marah pada kehidupan itu sendiri. Tidak jarang juga merasa marah terhadap situasi atau orang yang hilang. Secara rasional, Anda mungkin mengerti bahwa orang tersebut tidak bersalah. Namun, secara emosional, Anda mungkin membenci mereka karena menyakiti Anda atau meninggalkan Anda. Pada titik tertentu, Anda mungkin juga merasa bersalah karena marah. Ini bisa membuat Anda semakin marah. Coba ingatkan diri Anda bahwa di balik kemarahan Anda ada rasa sakit. Dan meskipun mungkin tidak terasa seperti itu, kemarahan ini diperlukan untuk penyembuhan. Kemarahan juga bisa menjadi cara untuk berhubungan kembali dengan dunia setelah mengisolasi diri Anda darinya selama tahap penyangkalan. Saat Anda mati rasa, Anda terputus dari semua orang. Saat Anda marah, Anda terhubung meskipun melalui emosi ini. Akan tetapi, kemarahan bukanlah satu-satunya emosi yang mungkin Anda alami selama tahap ini. Lekas marah, kepahitan, kecemasan, kemarahan, dan ketidaksabaran adalah beberapa cara lain untuk mengatasi kehilangan ini. Itu semua adalah bagian dari proses yang sama. Tahap berduka berikutnya adalah bargaining atau tawar-menawar. Pada tahap tawar-menawar adalah tahap kesedihan yang membantu Anda bertahan pada harapan dalam situasi yang sangat menyakitkan. Anda mungkin berpikir pada diri sendiri bahwa Anda bersedih melakukan apa saja dan mengorbankan segalanya jika hidup Anda dipulihkan seperti sebelum kehilangan. Selama negosiasi internal ini, Anda dapat menemukan diri Anda berpikir dalam istilah, bagaimana jika atau seandainya. Bagaimana jika saya melakukan X, Y, Z, maka semuanya akan kembali normal. Andai saja melakukan sesuatu yang berbeda untuk mencegah kerugian. Rasa bersalah mungkin merupakan emosi yang menyertai selama tahap ini, karena Anda mungkin secara tidak sengaja mencoba untuk memberikan kembali kendali, bahkan jika dengan biaya Anda sendiri. Semua emosi dan pikiran ini tidak biasa. Sekeras apapun rasanya, ini membantu Anda sembuh saat Anda menghadapi kenyataan kehilangan Anda. Tahap berduka berikutnya adalah depresi. Sama seperti pada semua tahap kesedihan lainnya. Depresi dialami dengan cara yang berbeda. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukannya. Juga tidak ada tenggat waktu untuk mengatasinya. Dalam hal ini, depresi bukanlah tanda kondisi kesehatan mental. Sebaliknya, itu adalah respon alami dan tepat terhadap kesedihan. Selama tahap depresi, Anda mulai menghadapi kenyataan Anda saat ini dan keniscayaan kehilangan yang Anda alami. Maklum, realisasi ini dapat membuat Anda merasakan kesedihan dan keputusasaan yang intens.
Kesedihan yang intens dapat menyebabkan Anda merasa berbeda dalam aspek lain juga. Anda bisa merasakan lelah, rentan, bingung dan terganggu, tidak ingin melanjutkannya, tidak lapar atau tidak ingin makan, tidak mampu atau mau bersiap-siap di pagi hari. Meskipun terasa luar biasa pada saat ini, tahap ini adalah bagian penting dari perjalanan penyembuhan Anda. Tahap berikutnya adalah acceptance atau penerimaan. Mencapai penerimaan tidak selalu berarti baik-baik saja dengan apa yang terjadi, bergantung pada pengalaman Anda. Mungkin bisa dimengerti jika Anda tidak pernah merasa seperti ini. Penerimaan lebih tentang bagaimana Anda mengakui kehilangan yang Anda alami, bagaimana Anda belajar untuk hidup dengannya, dan bagaimana Anda menyesuaikan kembali dengan hidup Anda. Tidak dapat menikmati apa yang pernah Anda lakukan. Ini semua biasanya bersifat sementara dan merupakan respon langsung terhadap proses berduka Anda. Anda mungkin merasa lebih nyaman menjangkau teman dan keluarga selama tahap ini, tetapi wajar juga jika Anda merasa lebih suka menarik diri pada waktu-waktu tertentu. Anda mungkin juga merasa seperti menerima kehilangan pada waktu-waktu tertentu dan kemudian beralih ke tahap kesedihan yang lain lagi. Bolak-balik antara tahap ini adalah alami dan merupakan bagian dari proses penyembuhan. Pada waktunya, Anda mungkin akhirnya menemukan diri Anda ditempatkan pada tahap ini untuk jangka waktu yang lama. Itu tidak berarti Anda tidak akan pernah merasakan kesedihan atau kemarahan lagi terhadap kehilangan Anda. Tetapi, perspektif jangka panjang Anda tentang hal itu dan bagaimana Anda hidup dengan kenyataan ini akan berbeda.